nama saya Adik Mahfudin. Saya dari kelas BP1 absen nomor 10. Saya kali ini akan mempresentasikan materi tentang peradaban Mesopotamia. Mesopotamia berasal dari bahasa Yunani kuno, tanah di antara sungai-sungai. Tanah di antara sungai-sungai terletak di antara dua sungai besar, Efrat dan Tigris. Daerah yang kini menjadi Republik Irak ini pada zaman dahulu disebut Mesopotamia, yang dalam bahasa Yunani berarti daerah. Di bahasa Yunani berarti daerah antara sungai-sungai dengan bidang tanah yang panjang dan sempit, berbentuk seperti bulan sabit, tanah yang sangat subur. Daerah ini juga disebut bulan sabit subur. Nama Mesopotamia yang digunakan oleh para penulis Yunani dan Latin kuno, seperti pada Polybius abad 2 sebelum Masehi dan Strabo 60 sebelum Masehi sampai 20 Masehi. Tanah subur ini telah menumbuhkan banyak peradaban kuno yang megah dan secara kolektif dikenal sebagai peradaban Mesopotamia. Inilah peradaban paling awal di Asia Barat dan salah satunya tertua di dunia. Menurut keyakinan Kristen dan Yahudi, seperti dalam Perjanjian Lama, ada usaha menghubungkan keluarga Abraham yang lalu disebut Bapak orang Bima dan diakui oleh tiga agama monoteistik dunia, Islam, Kristen, dan Yahudi, dengan Mesopotamia. Dalam kitab Kejadian jam 11:230 dikatakan pada satu masa keluarga Abraham berpindah dari Ur Kasdim ke Haran sebelum akhirnya berpindah ke Kanaan, daerah Israel dan Palestina sekarang. Lokasi Ur Kasdim biasanya dirujuk pada Tel Le-Masyur, situs bekas runtuhan kota Ur kuno dari periode Sumeria. Sedangkan Haran terletak di bagian utara Mesopotamia di tepi sungai Euphrates. Toponima daerah Mesopotamia berasal dari kata Yunani kuno meso, tengah, potamos, sungai, dan secara harfiah berarti negeri. Di antara sungai-sungai toponima digunakan dalam Septuaginta yang berbahasa Yunani, yaitu ca 250 sebelum Masehi. Sebagian terjemahan dari pandangannya dalam bahasa Ibrahim, yaitu Naharmi. Toponima ini bahkan sudah lebih awal digunakan oleh bangsa Yunani, sebagaimana yang dibuktikan dengan Anabisi Alexandri yang ditulis pada akhir abad ke-2 Masehi. Namun secara khusus mencakup pada sumber-sumber dari zaman Alexander Agung. Dalam ambisi, Mesopotamia digunakan untuk mengubah wilayah yang membentang di timur sungai Efrat di utara Syria. Istilah Arma, Biritum, atau Birit Narni terhubung dalam konsep geografi serupa. Kemudian istilah Mesopotamia ini lebih umum diterapkan untuk semua tanah antara sungai Efrat dan sungai Tigris, sehingga menggabungkan tidak hanya bagian dari Suriah tetapi juga hampir semua Irak dan Turki Tenggara. Daratan setapak di sebelah barat sungai Efrat dan bagian barat pegunungan Zagros
juga sering termasuk dalam istilah yang lebih luas, Mesopotamia. Perbedaan lebih lanjut biasanya dibuat antara atas atau utara Mesopotamia dengan daratan yang rendah dan selatan Mesopotamia. Mesopotamia Utara juga dikenal sebagai Jazirah, adalah daerah antara Efrat dan Tigris sampai ke Baghdad. Mesopotamia telah terdiri dari Irak Selatan, Kuwait, dan Iran bagian barat. Dalam penggunaan akademis modern, istilah Mesopotamia juga memiliki konotasi kronologis, sering kali digunakan untuk merujuk daerah di samping dengan masa penakluk Muslim. Nama-nama seperti Suriah, Jazirah, dan Irak digunakan untuk menggambarkan wilayah tersebut setelah masa ini. Inilah inti telah diperbedakan bahwa eufemisme ini merupakan istilah Euratis yang disampaikan pada daerah ini pada masa-masa penambahan orang Barat abad ke-19. Arsitektur. Kajian mengenai seni bidang Mesopotamia kuno didasarkan pada bukti-bukti arkeologi yang terdiri seperti gambar-gambar berwujud bangunan dan naskah-naskah tentang pelaksanaan pembangunan. Karya-karya ilmiah biasanya berkonstruksi pada kulit istana-istana, tembok-tembok, dan gedung-gedung kota, serta bangunan-bangunan monumen lainnya. Namun sekali dihasilkan pada karya ilmiah terkait seni bina rumah tinggal. Survei permukaan dalam lingkup arkeologi juga telah menemukan pembuatan kajian mengenai tata ruang perkotaan di kota Mesopotamia awal. Sekian dari saya, sedikit penjelasan mengenai peradaban Mesopotamia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.